Kalau kamu SD ranking berapa? Dari kelas 1, 2, 3? Harus nih disebutin, harus gitu. Sebutin lah. Kalau SD tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 juara 1. Anjir. Berarti aku akhirnya punya teman yang ranking 1. Dulu ya, kalau sekolah kita tuh susah banget buat berteman sama ranking 1. Buat kalangan-kalangan yang bodoh seperti aku. Gimana kalau bapak kamu punya anak kayak aku? Akhirnya ketika bagi rapot, dia nyewa tukang beca buat jadi orang tua. Kok bisa kepikiran itu SMA? Itu SMA. Ini ponakan aku baru pada masuk sekolah nih. Ada yang Oh, ini udah mulai kita ya? Ada yang umurnya 3 tahun, 4 tahun dan 3 tahun. Tapi sekarang kayak umur 3 tahun tuh udah sekolah ya sekarang tuh. 4 tahun juga. Ya udah banyak sekolah. Kalau aku sekolah dulu TK tuh umur 5 tahun, masuk SD itu 6,5. Ya aku juga 6,5. 5 tahun Kamu TK, berapa? 4,5 Kamu 4,5 udah sekolah? TK. Karena kan sebetulnya aku tanggung usianya. Maksudnya November tuh kayak akhir kan penerimaan tuh di bulan Juli gitu kan. Nah, sama masuk ke SD-nya juga masih. Ini siapa sih motor berisik banget ya? Tegur. Ganggu aja. Tapi kan memang dari masa kita juga udah ada kan PAUD sebetulnya kayak Belum. belum ada gitu. Belum. Kalau zaman aku tahu ada TK yang bagus gitu ya, maksudnya permainannya banyak gitu. Tapi PAUD kalau nggak salah nggak ada, belum ada. Tapi di sekolah Kalau kita masuk SD nih baru ada PAUD. waktu aku mah di sana ya ada namanya TK kecil sama TK besar. Iya emang gitu. Oh, ada. Kalau TK tuh TK kecil, TK besar baru masuk SD. Kamu ada TK besarnya? Ada, aku TK mah di besar skip juga. TK besar. Oh. Karena guru aku ngerasa aku udah layak buat masuk SD. Karena udah bisa yang dasar-dasarnya tuh udah selesai di rumah. Oh, tapi sekarang kan banyak ya, maksudnya ada yang apa sih istilahnya sih kalau anak kecil yang baru umur 2 tahun udah sekolah tapi nggak sekolah materi tapi kayak main-main aja gitu. Apa sih itu playgroundnya gitu? Iya kayaknya playground gitu ya. Iya. Ya udah macam-macam Iya sih anak-anak sekarang. kecil udah diarahin gitu. Zaman kita Buat mah ngelatih motorik segala macam yang kayak gitu motorik, kan. sensorik segala macam lah gitu. Kamu SD berarti kehitung lebih cepat daripada angkatanmu. Kamu lahiran tahun 2000. Aku 99. 2000-nya juga akhir kamu. Iya, harusnya kamu tuh seangkatan sama si Juari. Iya, karena 19 harusnya biar kamu. pasnya kan. Tapi kamu emang dipercepat ya itu ya. Iya, aku masuk SD-nya berarti usia berapa aku? 6 ya berarti. Enggak, aku 6, kamu 5 kayaknya. Enggak, Aku kayaknya 6,5, kamu 5,5. iya 5,5 aku. Iya. Baru kan berarti aku 5,5 aku. Iya, gokil. Berarti kamu berprestasi. Ya nggak tahu sih. Ya maksudnya di masa itu mungkin iya ya karena maksudnya lebih dulu gitu dari anak-anak yang lain kan. Jujur, aku ranking paling bagus di SD ranking 5. Ranking 5 itu pencapaian banget. Pencapaian banget. Dan itu tuh ranking tengah semester. Kan tengah semester tuh ada ranking juga ya nggak sih? Mid semester. Iya. Mid semester kan disebutnya. Pokoknya kan kita tuh 2 semester kan setahun tuh. Iya. Nah, semester 1 bagi rapot. Ada juaranya Semester juga. 2 rapot yang sesungguhnya gitu kan. Akumulasi dari 1 tahun Iya. itu. Nah, aku tuh ranking 5 itu di tengah semester itu. Dan kamu udah ngerasa itu pencapaian. Udah gokil banget. SD tuh udah gokil banget. 5 sih. Karena biasanya aku tuh ranking SD tuh 10, 11, 12, 13 gitu. Tapi pernah nggak yang terakhir gitu? Nggak pernah. Seumur hidup terakhir nggak pernah. Itu SD tuh udah segitu ya. Tapi 5 tuh kayaknya aku masuk 10 besar tuh sekali ranking 10. 2 kali berarti sama yang ranking 5 dan kayaknya ranking 5 tuh nggak diakui nggak sih? Karena baru 1 semester baru trial doang gitu. Ya, harusnya kan yang dihitung tuh yang rapot 1 tahun itu. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, lumayan gitu. Kalau kamu SD ranking berapa? Dari kelas 1, 2, 3? Harus nih disebutin, harus gitu. Sebutin lah. Kayak nanti disangkanya sombong.
Ini pasti sombong sih kalau udah dibilang gitu. Kamu ranking berapa SD? Nggak, aku kalau SD tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 juara 1. Anjir, berarti aku akhirnya punya teman yang ranking 1. Jujur, dulu ya kalau sekolah kita tuh susah banget buat berteman sama ranking 1. Buat kalangan-kalangan yang bodoh seperti aku, itu susah banget punya temen yang ranking 1 karena berjarak banget. Pasti nggak tahu ya. Kayak aku punya temen yang ranking 1 tuh kayak pelit banget, terus kayak carmuk banget ke guru gitu, kayak nggak mau bagi-bagi, dia pengen ranking 1 aja. Kamu gitu nggak sih? Nah, jujur ya, ini fun fact, aku juara 1 yang beda. Oh, ini bukan aku buat kayak gimana ya, tapi aku ngerasanya aku tipe yang walaupun juara 1 tapi aku nggak seambisius tetap itu. humble gitu. Iya, aku nggak yang kayak aku harus sendiri dan aku harus enggak, aku nggak gitu. Justru aku pengen. Tapi kamu pas waktu SD, kita bicara SD dulu. Misalkan ada teman kamu nih, misalkan aku ya yang bodoh ini yang ranking 20 misalkan. Shalom, nomor 13 apa? Kamu kasih. Kamu kasih? Soalnya aku sukanya juga sama yang bodoh. Hah? Kamu kasih? Iya. Itu susah banget loh. Jarang loh ranking 1 ngasih tuh jarang. Aku sampai di SMA, kalau SMA aku jelas udah menurun ya juaranya. Menurun, oke. Aku udah masuk ke, tapi ya setidaknya aku bisa mempertahankan di juara 3 lah. Juara 3. Tetap juara sih itu. Ya, kalau aku nggak pernah pokoknya ngerasain. kelas Oke, tapi maksudnya ngasih ya ngasih. ke orang yang misalkan butuh jawaban nih lagi ujian, kamu kasih. Anjir, gokil sih, itu gokil sih. Ngasih. Karena kayak kegap banget kalau aku tuh habitnya tuh gitu, kalau misalkan ranking 1, 2, 3 tuh udah pasti mereka tuh sibuk sendiri aja, ada tugas, bahkan mereka tuh kadang berkongsi 1, 2, 3 aja udah circle-nya. Ranking 1, 2, 3 udah bertiga aja mereka. Tapi aku nggak tahu ya buat teman-teman SD aku apakah aku benar-benar gitu. Yang ada dalam ingatan aku tuh ketika aku SMP sama SMA. Kalau aku SMP SMA tuh nggak ada kayak gitu. Itu kalau SD aku kurang tahu, tapi aku ngerasa bahwa aku tuh nggak yang gitu banget. Tapi memang aku punya apa ya, kayak beban untuk harus juara. Nah ini aku penasaran nih. Kan kalau POV aku sebagai manusia yang tidak pernah ranking gitu ya. Ya ranking tapi 20-an gitu. Aku tuh sekolah cuma untuk targetnya gimana caranya aku nggak ada alpa di rapot. Nggak ada bolos gitu. Maksudnya kalau sakit mah pasti nggak apa-apa. Tapi kalau bolos nih sebisa mungkin jangan gitu. Jadi capaian aku tuh masuk kelas aja lah gitu. Absen ada gitu. Pelajarannya mau keterima atau enggak gimana hari itu gitu. Kalau aku ya, ini POV-nya aku nih. Terus aku tuh kayak di sekolah tuh kayak, bahkan aku sampai sekarang ya, kalau ngomongin soal matematika nggak ada satupun rumus yang aku kuasai kecuali tambah-tambahan. Ya gitu ya, kayak kebutuhan untuk kehidupan yang sesungguhnya aja, kayak tambah-tambahan, kali-kalian, bagi-bagian udah gitu. Kalau udah ada huruf-huruf atau apa udah skip. Sekarang. Ya, bahkan dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah bahasa Inggris skip, aku bahasa Inggris skip. Cuma yes, I am, aha gitu. Itu doang. Take care jawabannya apa, take care? No problem. Kan kocak ya, take care dijawabnya no problem. Nah, aku penasaran gimana sih orang yang dia tuh terbiasa juara ranking 1 terus dari SD, dari SMP, SMA ranking terus. Dia hidupnya kayak gimana sih? Sekolah tuh tujuannya apa sih? Aku Kamu? bosen sih hidupnya. Aku ngerasanya ya. Enggak, bentar. Sekarang kamu mungkin punya perasaan bosen. Ya. Sekarang ketika kamu udah lepas dari itu semua. Tapi dulu waktu menjalani bosen kehidupan. juga. Oh ya? Karena ya itu aku ada jam belajar sama mama aku kan, disiplin. Apalagi pas zaman aku tuh TK ke SD tuh mama aku disiplin banget buat ngebentuk kedisiplinan aku. Jadi jam 4 sampai jam 6 tuh wajib ada di meja belajar. Berarti sampai pulang sekolah? Ya. Pulang sekolah? Aku kan sekolah tuh sengaja dijauhin, bukan di daerah aku. Deket rumah Iya, kamu. bukan deket rumah, karena biar beres sekolah tuh
langsung ke kantor mama aku, Heeh. langsung ngerjain tugas di kantor, atau enggak aku langsung pulang. Jadi nggak ada kesempatan untuk main. Oh. Pulang, tidur siang. Tidur siang, mandi, jam 4 harus di meja belajar. Belajar lagi Iya, sampai malam. sampai jam 6. Anjir. Berarti bener ya, berarti maksudnya orang-orang yang ranking tuh otomatis harus ada belajar tambahan ya. Ya harus. Kalau aku dulu belajar Tapi aku di ngerasa- sekolah doang, udah pulang mah udah skip. Jangan ada belajar-belajar lagi, Tapi kecuali aku- ngaji gitu ya. Oh, tapi aku justru mikirnya di masa itu ya. Itu tuh normal? Iya, itu tuh normal. Aku nggak tahu justru ada anak sekolah yang kayak nggak perlu belajar, udah dibiarin gitu. Hah? Kamu nggak tahu, kamu mengira bahwa semua orang tuh Iya. pulang sekolah dia Harus. belajar lagi? Iya, harus belajar nyelesain tugas buat besok. Terus harus mempelajari dulu bahkan sebelum materi itu dikasih. Anjir, kok bisa sih seproper itu anjir? Masa gitu sih? Ya aku justru ngerasanya itu harusnya normal nggak sih? Aku justru mikirnya gitu pada masa itu. Oke. Aku justru baru kayak kok di Aku itu belajar tuh udah di sekolah doang. Kayak maksudnya bangun pagi, mandi, set sekolah, belajar. Pulang sekolah, udah jangan belajar lagi. Besok kan belajar lagi di sekolah. Nah gitu mindsetnya. Nah kayak aneh banget. mungkin karena itu tuh mindset yang terbangun karena kan kamu kecil udah Iya. maksudnya Ah. mama kamu bawa kamu ke TK aja udah berarti Iya. kan di rumah kamu nggak belajar kan. Nah enggak. itu mindset yang terbentuk. Oh, Kalau mungkin iya aku sih. beda karena mama aku tuh justru aku selesai materi yang ada di TK tuh dari rumah dulu. Oh. Jadi pendidikan pertama tuh bener-bener aku terima di Di rumah. rumah. Soal baca, hitung yang dasar-dasar tuh pengenalan huruf itu tuh dari rumah. Jadi ketika aku masuk TK aku udah siap. Berarti kamu di sekolah tinggal pakai ngaplikasiin apa yang udah kamu belajar di rumah berarti? Tinggal matengin lagi sama kan kalau di compare lah ya iya, maksudnya. maksudnya di TK kan udah makin ini lagi kan mungkin. Ya mama aku pokoknya kenalin dulu yang dasar-dasarnya ke aku. Jadi ketika masuk ke TK, oh ternyata aku cepat penyesuaiannya karena aku dasarnya tuh Iya. udah siap. Oke, berarti ya memang kalau mau ranking ya masuk ranking 1, 2, 3 tuh kayaknya itu rumahnya juga harus bener juga ya. Kayaknya soalnya kayaknya mindset keluarga aku, mama aku lah ya. Mereka nyokolahin anaknya itu ya buat belajar gitu. Masa udah disekolahin, udah bayar, masa di rumah harus dibelajarin lagi? Mungkin mindsetnya Mungkin ya bisa jadi kalau mama aku justru mindsetnya tetap belajar, tetap pendidikan pendidikan dia. itu pendidikan pertama harus dari rumah. Kayak apapun pendidikan pertama Anjir, harus dari shock rumah. sih. Maksudnya Aku bahkan punya meja belajar yang sampai dari kecil itu sampai saat ini masih ada meja belajar itu. kok mama kamu bisa punya mata pelajaran sekolah? Enggak kan udah ada dijual loh yang pengenalan huruf buat baca B tambah A. Oh, yang dasar-dasar itu. Iya, dasar-dasar itu. Terus Iya, iya. pengenalan angka. Kayak kalau huruf tuh ada B tambah A, ba gitu-gitu. Tapi kalau kelas 2, 3 itu gitu juga. Maksudnya pelajaran yang di sekolah diulas lagi sama Iya, mama kamu? mama aku tanya, tadi belajar apa? Bisa nggak kalau ada PR ya langsung bikin. Oh, itu jadi orang tua harus tetap pintar juga berarti ya? Bukan harus pintar tapi harus mau berusaha buat Iya, sama gitu ya. Iya, buat Berarti belajar lagi buat gitu. belajar lagi ya berarti. Iya, karena pasti semua orang tua tuh pasti mereka tuh ada di masa yang udah lupa juga gitu, tapi pasti buat bakal belajar lagi gitu biar bisa ngajarin karena kan ya itu. Makanya ibu katanya kan harus cerdas karena Iya. kepintaran tuh Dari ibu, makanya kesehatan dari ayah, gitu ya kan? katanya. Karena ibu yang bakal buat yang bakal ngajarin anaknya gitu. Katanya. Terus kamu ngerasa pada saat itu kamu juga bosan menjalani itu? Iya, ketika aku ngelihat bergelimpahan piagam itu. ya karena aku ngelihat anak-anak main. Oh, kamu pengen main juga. Sementara di jam anak-anak main tuh aku jamnya duduk di meja belajar. Kan biasa anak-anak main jam 4 kan? Iya, jam 4 tuh itu kartun-kartun Justru paling keren itu. justru belum seru. pada mandi kan biasanya. Ada juga yang Ada yang udah mandi terus main. Atau enggak tidur siang kan? Enggak. Nah, aku wajib tidur Oh, siang. kamu harus tidur siang. Harus tidur siang. Oh. Harus tidur siang. Kalau Anjir, kalau aku tidur siang, ke skip tuh main.
Maksudnya kayak anjir pembahasan ngobrol atau main bola tuh nggak kebagian, padahal seru gitu jam 12 kita main bola gitu. Iya pasti jam segitu kan Iya. mainnya. Karena aku pernah nyoba buat nggak tidur siang. Jadi kan mama aku kerja, ya wanita karir lah, Heeh. kerja. Nah aku tahu mama aku pasti udah balik kantor nih jam 2. Jadi Istirahat. ya kan pulang makan tuh jam 12. Jadi bareng sama aku pulang juga sama aku. Jadi tidur jam 12 sampai jam 2 tuh. Tapi aku pura-pura tidur. Mama kamu berangkat. Aku mikirnya jam 2 mama aku pergi kan. Jadi aku, wah ini kesempatan nih. Anjir. Aku bangun untuk main. Aku mikirnya mama aku udah lihat, oh mama aku udah Kalau biasanya berarti kamu jam 12 tidur, bangun-bangun pas mama kamu datang. Enggak sih, udah bangun Jam 3 lah mungkin ya. iya jam 2 juga. Bisa aja, cuman kayak yang enggak ya di dalam rumah aja gitu. Di dalam rumah. Terus. Karena kan aku emang suka ditinggalin sendiri. Yang di sebelah tuh ya paling tante kan. Nah, pas waktu itu aku mikirnya mama aku udah balik nih, udah ke kantor lagi. Aku bangun, aku udah lari kan di depan. Kamu udah keluar rumah nih? Ya, udah keluar rumah. Masih di rumah om aku. Aku kan ada halaman tuh lumayan. Iya. Aku udah lari. Mama aku ternyata balik lagi. Ternyata balik lagi ke rumah. karena kan naik angkot. Ternyata belum mau angkot dan ada yang ketinggalan. Mama aku pas ngeliat aku langsung gini. Langsung gitu kan. Aku wah langsung deg-degan banget kan. Mama aku langsung ambil hanger. Masuk gak? Masuk gak? Kamu padahal nggak ketemu sama teman-teman? Enggak, belum. Masih belum sendiri. baru mau ini gitu, baru masih semangat. Lari-larian di depan Lari-larian rumah. gitu. Kayaknya baru mau ngambil sepeda gitu atau apa. Masuk nggak? Masuk nggak gitu. Tapi ternyata mama aku tahu aku pura-pura tidur. Oh, udah tahu. Udah tahu, jadi kayaknya mama aku tuh kayak lihat nih anak keluar. Ini pura-pura tidur nih. Ternyata mama kamu juga pura-pura nyari angkot. Ngetes. Aku nggak tahu ya ini Ngetes dalam doang. satu waktu atau ini tuh beda. Tapi seingatku aku tuh ke gap juga karena nggak tidur ya. Terus aku tuh ngedenger kan, kan sebenarnya aku anak yang rumahan ya, yang nggak ikut main sama anak-anak lain. Jadi aku nggak tahu makian-makian sebetulnya kan. Tapi aku ngedengar, tapi aku belum terkontaminasi dengan makian-makian itu kan. Nah pas mama aku marah-marah gitu, aku nyoba ini parah sih. Aku nyoba maki satu makian yang karena aku lagi kesel kan dimarahin gitu. Tapi aku nggak kenceng yang kayak apa gitu ya, teriak. Ke diri sendiri gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak, tapi pelan, tapi ternyata mama aku denger. Mama apa kamu? Mama apa kamu? Mama aku ngambil cengek ya. Cabe. Iya cabe, ngambil cabe. Jadi dia orang nangis lagi anjir nangis. Kejam ya. Ampun gitu. Ya itu maksudnya berarti ya ada hal yang maksudnya mama kamu tuh khawatirin tentang pendidikan kamu, tentang apa yang kamu pelajari gitu supaya akhirnya kamu bisa achieve gitu ranking 1, sedangkan aku beda banget. Maksudnya kehidupan aku di keluarga tuh gitu. Kayaknya aku mama aku tuh nggak peduli deh aku belajar apa. Mungkin entah aku ikut sekte apa juga kayaknya nggak ditanyain deh. Yang penting mau komunitas, oh bagus. Padahal itu sekte. Kayaknya nggak peduli ya. Soalnya ya aku tuh kayak PR dulu nggak pernah ngerjain di kelas aku. Oh aku mah udah Dari beres. SD aku habit PR tuh kerjain di kelas dan nyontek di temen gitu habitnya. Mama aku mana ada, Rul aya PR teh sok dia tambah nggak pernah. Mama seinget aku nggak pernah. Mungkin kelas 1 2 3 iya mungkin karena awal-awal. Tapi kalau udah berteman dan lain-lain kayaknya aku ngerjain PR di kelas gitu. Aku justru ngerjain di kelas tuh SMA karena kan udah susah. Dan karena teman-teman yang lain juga pada ngerjainnya di kelas, jadi datang lebih awal kan. Dan kayaknya mamaku udah kewalahan deh kalau untuk belajar materi SMA deh. Terlalu berat. Terus aku juga ini, seingat aku nggak pernah dicariin kalau keluar, kalau main gitu. Nah, Kalau main aku, kebalikannya. kayaknya seingat aku nggak pernah dicariin. Kayak misalkan beres pulang ngaji nih main polisi-polisian biasanya. Nggak pernah tuh tiba-tiba ada bapak atau mama aku yang, Rul pulang, nggak pernah.
Kayak udah aku jam segitu, jam 9 misalkan jam 9 pasti aku balik gitu. Oh, jam 9? 9 Itu itu umur SD berapa? itu jam Aku 9 udah balik lah. Aku pernah dihukum dibiarin di luar, dikunci pintu karena aku gak belajar. Anjir. Karena ini udah malam dan belajar ya. bukan soal belajarnya juga sih. Aku jam 5 tuh malah di rumah orang nonton Detektif Conan. Oh iya iya. Jadi ada tetangga aku nih, bukan seangkatan aku, seangkatan kakak sepupu aku. Aku nonton di situ, dicariin sama mamaku, aku nggak jawab. Panik kan, aku nggak jawab padahal di tetangga kamu tuh. Iya, aku tuh nggak jawab karena aku tuh pengen nonton nonton serius dulu gitu tuh. Heeh. Karena aku nggak jawab dan aku baliknya udah jam 6. Jam 6 maghrib. Iya. Kan karena udah Ya harus mandi lah ya, balik harus mandi dulu. dimarahin. Terus dikunci, kamu harus cariin gitu-gitu, terus dikunci pintunya. Papaku juga nggak bisa berbuat apa-apa karena mama aku kayak biarin dia di luar, siapa suruh ini. Anjir, baru jam 6 Tapi doang. memang mama aku disiplin sih, jadi ngajarin karena kan bahaya juga kalau maghrib kan katanya kalau di luar. Aku nangis di luar, itu bahkan sampai opa aku kan kalau katanya kalau kakek nenek tuh sayangnya tuh beda gitu ya, kalau ke cucu gitu. tuh beda. Itu sampai aku digendong, opa aku marah ke mama aku, tapi mama aku karena saking berprinsip dia tahu gimana buat ngedidik aku. Enggak, biarin dia di luar biar tahu apa salahnya gitu loh. Nangis terus aku sampai mama aku udah masuk. Jadi kayak aku tahu apa salahnya aku, jadi besok tuh aku nggak ngulangin gitu. Oh iya. Gitu Kalau sih. kalau aku ingetnya ya, aku dimarahin pernah, jelas pernah dimarahin. Biasanya aku setiap hari dimarahin gara-gara apa? Gara-gara maghrib orang-orang pada ke masjid, aku baru pulang dan mau mandi. Sedangkan WC itu harusnya mama aku mau sholat, mau wudhu, bapak aku Jadi mau selalu wudhu. gitu. Jadi harus nunggu dulu aku lagi mandi gitu. Nah itu yang dimarahin teh, karena aku tuh setiap jam 5 sore aku main bola. Pulang sekolah agama tuh jam 3. Beres jam 5 tuh lanjut main bola. Beres main bola tuh adzan maghrib aku balik, orang pada ke masjid, aku malah mandi gitu. Mandi dulu, mama aku mau ke air jadi marah, dan itu teh tiap hari berulang. Aku Padahal udah dimarahin, tapi kan Bengal berarti ya kamu. gimana, aku emang jadwalnya main bola gitu jam segitu. Aku justru kalau udah Makanya aku siasatnya ya dulu maghrib nih, adzan maghrib, aku lebihin balik ke rumahnya dalam keadaan belum sholat gitu. Kayak pokoknya mah pas mama aku udah sholat maghrib, aku baru masuk ke WC mandi. Mama aku beres sholat, kebiasaan mandi, aku sholat gitu. Kalau aku mah takut banget dulu sama mama aku. Tapi justru ketika itu SD, SMP Kamu SMP berprestasi juga berarti? SMP masih juara 1. Ranking 1? Iya, umum coy. Anjir, SMP tuh ini kompetisinya makin besar kan? Iya. Maksudnya kompetisinya makin besar, banyak cabang-cabang kompetisi lain, kayak misalkan ada lomba apa terus biasanya tuh misalkan ada nilai tertinggi di angkatan, ya kan, suka gitu kan? Iya. Di SMP tuh, kamu juga dapat itu? Iya, juara 1. Itu mama kamu pola pembelajarannya masih sama di SMP? SMP udah mulai nggak terlalu gimana, tapi memang aku tuh terbiasa. Dan aku SD tuh memang ikutan les juga. SD ikut les juga. SD ikutan les, selain mama aku juga ikutan les matematika sama guru Les, matematika di anjir, buat sekolah. apa les? Kalau jadi belajar yang tahu apa sih namanya yang pakai itu, yang ngitung yang pakai bambu Oh kecil-kecil. itu sempoa. Kalau nggak ini di sini Anjir. masih zaman kita kan masih ada ya kayak gitu. Ada. Tapi baik banget sebetulnya guru itu. Terus pas SMP juga sama aku ikutan les fisika. Les fisika? Iya. Karena aku SMP Olimpiade Fisika. Anjir, aku muak sih kayaknya kalau rundown hidup aku kayak gitu kayak beres sekolah ikut les kayak aku pantes sih menurut aku, kayaknya orang-orang yang berprestasi ranking 1 itu tuh temennya sedikit. Kenapa?
Karena nggak ada waktu buat berteman. Tapi aku temannya gimana? Hah? Aku Ya temannya. kamu hitung deh pertemanan kamu dan pertemanan aku pasti lebih banyak yang aku, Iya sih. ya kan? Iya. Tapi teman kamu di yang banyak yang di Teman aku bodoh semua. Teman kamu sedikit tapi berkualitas. Itu udah jelas. dan teman aku tersebar di beberapa ini Iya, itu daerah. jelas karena mereka punya prinsip yang sama kayak kamu harus sukses tuh ya harus gini. Sukses harus kalau aku sukses itu adalah hanya bonus. Kayak Tapi kan sekarang kan kamu sukses. ya di bidang lain gitu. Maksudnya kayak yaitu harus merelakan juga pertemanan akhirnya kan. Iya sih. Harus nge-cut juga pertemanan yang itu. Gitu. Iya. Anjir, gokil sih aku. Tapi kamu bangga ranking 1? Di masa itu mungkin iya sih, tapi Kalau di aku- SMP Kalau aku tuh kayak ngapain bang anjing, udah nggak mungkin aku, nggak mungkin ini udah ada di tahap nggak mungkin masuk ranking jadi kamu udah pasrah gitu. 10 besar juga nggak mungkin. Aku Udah nggak gitu. berharap kan pasti. Udah nggak berharap, udah nggak berharap kayak bagi rapot apa yang spesial sih dari bagi rapot gitu. Kalau aku paling naik turunnya misalkan aku SMP tuh, SMP apa SMA ya aku ranking 20-an tuh gitu. 20 ini dari 20 aku. 23 lah. 23 ke 22 misalkan, terus ke 24 balik lagi ke 23 gitu. Iya. Aku segituan doang, nggak penting lah menurut aku kayak gitu. Karena memang kamu nggak punya kesempatan untuk itu dan Nggak jadinya punya. udah nggak berharap. Iya, nggak berharap, makanya aku di eskul. Kalau SMA ya, kalau SMA aku di eskul, bodo amat lah kalau kelas. Kalau di eskul aku karena ya persaingannya sedikit dan asik gitu. Tapi aku justru SMA ekskul juga aktif, bahkan aku 1 bulan full Ya, hampir itu semua sih, nggak ada. itu Tapi aku aneh tetap sih. juara 3. Walaupun aku nggak, walaupun aku bahkan sampai kan waktu itu berturut-turut tuh aku Iya, teater, heeh. terus aku ke Papua. Jadi aku hampir sebulan izin. Tapi aku juara 3. Anjir, segitu ya. Walaupun menurun ya, walaupun ada cerita di mana karena dari masa SD SMP aku juara 1 terus, SMA aku malah Tiba-tiba ranking 3, 3, itu papaku nggak mau ngambil kecewa rapor. lah ya, kecewa lah orang tua ya. Ya, mama aku sebetulnya enggak, karena mama aku ngelihat bahwa oh aku ternyata punya potensi di bidang lain dan aku berusaha buat nyoba hal itu gitu. Ya. Kalau papa aku mungkin kecewa karena itu momen pertama kali dia ngambil rapor. Oh iya. Dan di mana sebelumnya Biasanya tuh enggak di ya. mana sebelumnya itu semua orang tua tuh kayak udah kenal gitu. Oh, Shalom pasti juara 1. Oh ini pasti Salom udah Ya, gitu. dan pas papa aku Anjir. yang ngambil malah Shalom juara 3 dan ada Terus orang tua ada- yang bilang, "Ih, kok nggak juara 1?" Anjir. Papa aku jadi ngerasa kayak ditinggalin rapor, dia langsung pulang. Aku malah sakit hati di situ. Belum diambil berarti? Belum. Anjir. Baru dibacain kan rapornya setelah itu kan. Heeh. Mama, jadi aku kayak nangis. Alah. Kayak Anjir, sakit hati tapi mama aku yang ngejelasin akhirnya kayak maksudnya ya masih syukur karena aku juara 3. Kenapa Tapi aku ngambek ya bapak kamu, kenapa ngambek di bidang lain aku bisa gitu. Gimana kalau bapak kamu punya anak kayak Kamu kayaknya udah ini deh. Kayaknya udah berantem terus kayaknya. kayaknya ya. Tapi kamu pernah punya pengalaman gini nggak? Aku nggak pernah. Tapi maksudnya temen aku tuh banyak yang kayak gini. Dia tuh saking bermasalahnya di sekolah. Kalau aku kan tahapnya masih di yang penting aku masuk dan absen. Kalau dia tuh udah nggak absen gitu. Udah nggak penting absen gitu. Yang penting orang tua tahu aku sekolah padahal nggak. Nggak ada sih. Akhirnya ketika bagi rapot, dia nyewa tukang beca buat jadi orang tua. Kok bisa kepikiran itu SMA? Itu SMA. Kok bisa sih? Banyak yang kayak gitu deh aku. Eh, Saudara aku juga gitu. Saudara aku juga gitu sama cewek dia. ya ampun. Cewek. Dia nyewa tukang beca buat ngambilin rapot. Karena kan maksudnya kenapa harus dengan orang tua? Karena dia mau ngejelasin bahwa anaknya tuh bolos sekian. Tapi orang tuanya pasti tahu dong jadwal pengambilan rapor. Enggak tahu. Maksudnya emang antara orang tua dan orang tua tuh nggak saling kenal? Ya kan jauh rumahnya. Enggak, kalau SD kan pasti milih sekolah tuh yang deket dari rumah. Otomatis orang tuanya ya deket lah, tetanggaan. Kalau SMP kan udah jauh-jauh gitu, udah jauh-jauh, udah kayak belum tentu sesekolah sama anaknya gitu. Terus tiap Itu lazim tahunnya, loh. tiap tahunnya beda-beda
Yang tukang becak yang disewanya. Nggak tahu ya, nggak mungkin tiap tahun juga sih sebenarnya. Tapi nggak tahu apakah beda-beda atau nggak tahu ya. Tapi yang jelas ada momen itu gitu. Ada momen di mana teman aku nyewa tukang beca buat ngambilin rapotnya supaya nggak kena tegur lah gitu istilahnya mamanya gitu, nggak marah gitu mamanya. Itu Nggak ada sih di aku. di kamu nggak ada. Nggak ada. Ya udah terima aja kalau ini. Kalau bobrok gitu. Iya. Tapi ada punya temen yang bolos nggak pernah masuk sekolah. Aku pernah bolos. Ya kamu bolos juga kayaknya guru juga karena kamu langganan ranking 1 udah bolos gak apa-apa gak usah dihitung pura-pura nggak lihat. Tapi aku Gitu. disuruh ganti dengan dikasih tugas. Oh. Aku bolos mata pelajaran bahasa privilege sih itu. mata pelajaran bahasa Inggris. Itu belum tentu orang-orang yang rankingnya 20 tahun Enggak, aku 20 sama ke teman-teman. atas. Hah? Sama teman-teman. Bolosnya. Iya. Oh, tapi suruh ganti bisa. Iya. Jadi dibikin kelompok aja ganti. Jadi kita bikin kayak kita Kamu ngapain masak-masak. bolos? Pengen ke kantin lapar. Oh, bukan bolos anjir, ke kantin mah cuma izin doang ke kantin. Itu bolos loh. Bolos itu kamu nggak masuk sekolah sama sekali, diem di warnet, itu bolos. Kalau ke kantin doang mah nanti masuk lagi. Enggak masuk 1 jam full. Ya kamu cuma satu pelajaran kan? Iya. Ini bolosnya udah berhari-hari. Oh nggak bisa sih, aku kan ketos. Iya. Pas SMP. Ya kan ini bolos, yang dinamain bolos itu berhari-hari nggak masuk Nah, sekolah. kata aku juga kita Tapi tuh pakai punya, baju sekolah. Kita tuh punya perbedaan ini sudut pandang. Aku ngerasa bolos tuh kalau nggak masuk mata pelajaran juga itu udah bolos. Berarti kamu lebih bobrok. Iya berarti itu mah bukan bolos, soalnya Aku kalau ke ngerasa kantin itu. doang mah jajan, itu mah jajan doang. Skip ini apa isoma. Ya itu kan tetap aja nggak bisa kalau nggak ikutin pelajaran. Ya Nggak tapi masuk. itu kayak nggak dihitung sih, kalau di kita tuh nggak dihitung. Maksudnya itu bukan kejahatan gitu. Ya udahlah. Terus tapi kalau juara 1 ya, menurut aku banyak musuhnya. Nah itu makanya. Cuman Karena aku musuhnya di ngelihat SMP. orang yang ranking 1 juga aku sebel gitu. Tapi aku justru enggak yang gimana ah. Apa case-nya? Kenapa kamu dimusuhin? Jadi ya yang waktu kelas SMP. ya SMP kelas 8. Heeh. Nah, sebetulnya di sini tuh aku lebih berprinsip. Kenapa? Lebih berprinsip kayak aku nggak mau nyobain hal-hal yang merugikan diri aku. Kayak kan pas SMP tuh udah banyak tuh yang mulai nyoba-nyoba ya kayak ngerokok. Di tempat aku ada yang gitu. Nah, atau misalkan nggak ngerjain tugas, ada juga. Kayak protes ke guru, udah semuanya kompak, jangan ngerjain tugas gitu kan? Iya, tapi masalahnya tuh ya kadang aku juga nggak dilibatin dalam geng-gengan itu kan. Karena Tiba-tiba disuruh aja gitu. tiba-tiba mereka ya pas guru masuk, terus aku yang ngerjain tugas, disuruh kumpulin aku maju, mereka nggak maju, kayak aku seolah-olah yang tersangka kamu gitu. nggak di briefing. Enggak, karena kan mereka tuh suka ngumpul bareng dan kayak nyoba-nyoba gitu. Ada di masa itu ada teman-teman aku yang ngerokok gitu. Terus malah aku dikatain yang soalim gitu. Anjir. Kan itu balik lagi ya. Anjir, maksud- jujur aku ada di anak-anak itu sih. Kalau Berarti aku, kamu nyalahin aku berarti ya? tapi emang sebel banget. Tapi salahnya kenapa nggak di briefing ya? Maksudnya kalau mau kompak, aku juga ada satu hari di mana kita tuh punya guru yang killer banget lah. Kita semua kompak buat jangan masuk kelas. Tapi ketika ada yang masuk kelas, dia yang pengen belajar, wah kita sebel banget sama orang itu. Aku juga kalau pas SMA ya, aku pernah bolos drill keluar ya. Itu sepakat kayak aku, Tiwi, buat nonton futsal. Itu kan aku juga terlibat gitu di situ, tapi masalahnya di masa SMP ini tuh kayak aku ngerasa kadang aku juga dijebak gitu. Kayak mereka marah ke aku seolah-olah aku tuh yang paling caper. Padahal aku tuh nggak tahu ini tuh tujuannya apa, kenapa gitu. Nggak dilibatin. Iya, jadi aku nggak tahu, tapi kesannya tuh kayak aku yang
yang paling gitu. Padahal aku nggak ada niatan kayak gitu. Tuh guys, padahal kamu briefing aja Salom dulu. Padahal aku mah lebih Padahal kayak, oke, guys. kayak maksudnya gini, kalau misalkan soal tugasnya, kalau misalkan mereka belum ya udah, ini aku kasih aja gitu, Biar mending semua gitu. ngerjain. Karena Iya bener sih. mending gitu daripada misalkan aku yang bikin Yang terus kerja sendiri. terus mereka nyangkanya kayak gitu. Karena di sekolah yang SMP tuh ada om aku. Guru. Nah, guru. Dan jadi aku tuh sangat kayak, aku nggak mau juga kayak kesannya tuh aku seenaknya bolos atau nggak ngerjain tuh karena ngerasa bahwa ada saudara aku. Jadi oke. kenapa aku ngejaga juga cara Iya, aku. iya. Tapi mereka tuh nangkepnya kayak ya nggak dapet Iya. maksud aku juga gitu. Kayak Paham, gitu. paham. Iya, jujur waktu itu aku juga agak sebel sama orang pintar tuh karena gitu. Padahal ya memang salah kita juga kenapa kita main sendiri gitu istilahnya. Kayak kita tuh pengen bobrok sekelas ya bobrok sendiri aja gitu. Maksudnya kayak kalian pengen bobrok sekelas, tapi kalian tuh udah framing duluan bahwa dia mah pintar, dia mah Iya. gini gitu. Heeh. Tapi nggak diobrolin dulu. Iya, gitu. tetap salah juga itu. Gitu Aku, sih. jujur aku ada di wilayah teman-teman yang ngejauhin kamu lah dulu gitu. Orang-orangnya kayak gitu. Tapi aku nggak masalah sih sama orang-orang yang di masa itu. Bahkan sampai si Eca kan didoktrin buat kayak udah jauhin aja sih si Shalom. Oh. Jadi aku bener-bener sendiri. Anjir. Jadi kayak Shalom versus Tapi everybody. kamu backupnya guru-guru. Iya Iya sih. kan, guru-guru semua ada di belakang kamu kayak Shalom, kamu ada pelajaran tambahan yang lain pulang. Bisa gitu. Tapi ya tetep aja nggak sih, kayak ada fase juga mereka tuh pengen ngejelekin aku depan guru. Iya, ya pasti. Karena gimana walaupun caranya. guru percaya ke aku, tapi mereka tuh pengen jatuhin aku gitu. Tapi aku pernah kena mental loh sama mereka. Jadi mereka tuh yang masa SMP ya, ngejelekinnya tuh nggak hanya soal mereka tuh iri, tapi aku padahal nggak menutup diri aku buat bantu. Tapi karena justru mereka iri aku berprestasi, aku dikenal guru, dan menurut aku privilege cewek pinter, tetap aja ada banyak cowok yang suka. Nah, di masa SMP itu ada cewek-cewek yang iri gitu kalau misalkan ada cowok yang deket, tapi cara ngejatuhinnya teh fisik, ngehina ini itu. Iya. Tapi ya aku pernah kena mental juga kalau soal itu, karena kalau soal akademik mah aku nggak insecure lah gitu. Iya. Tapi aku sudah memaafkan gitu. Iya, sudah dimaafin lah ya. Iya, karena aku ngerasa udahlah itu karena iri aja. Tapi kan akhirnya pas SMA aku juga ranking 3 menurun. Terus kamu kan ini sering keluar kota juga kan karena pendidikan kan, maksudnya karena prestasi. Itu rasanya gimana sih? Bangga Nah, itu aku justru lebih bangga dan senang yang part ketika keluar kota ketika jadi gitu. delegasi, jadi utusan. Karena aku ngerasa ini lebih menantang Lebih dibandingkan asik ya itu. juara ranking yang kelas atau bahkan umum tapi satu sekolah. Karena kan kalau jadi utusan itu kan kayak kalau yang ke Papua tuh kayak utusan daerah. Heeh. Oh, utusan daerah ya itu jadinya. Iya kan, aku sama Regina mewakili Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oh. Jadi aku lebih bangga karena itu kayak aku ngerasa aku dipilih dari Sekian banyak iya, orang yang bisa ke sana gitu. Iya gitu. Kayak gitu. Kalau juara kelas kan kayak biasa kelas itu mah ketemunya orang-orang itu lagi. Kalau juara umum sekalipun ya tetap satu sekolah itu aja. Kalau delegasi walaupun itu nggak bicara soal siapa yang Bukan nomor soal, 1, tapi aku tuh bisa punya kesempatan untuk kenal banyak orang yang nggak aku tahu, nyoba Iya sih. experience baru. Asik sih pasti sih. Aku lebih bangga itu sih, punya kesempatan itu waktu itu. Nah, aku juga sebenarnya kalau misalkan kuliah nih di zaman kuliah ini kalau misalkan aku bisa harusnya kan banyak banget ya ternyata jalur-jalur yang bisa kita tempuh kayak pertukaran pelajar sama Iya. orang Malaysia misalkan itu asik ya sebenarnya. Emang. Tapi ya gimana ya maksudnya aku tuh gampang banget hal-hal yang kayak rumit banget nih ini udah nggak usah gitu. Kamu nggak mau menempuh hal yang rumit Iya, ya? padahal kalau misalkan kita tempuh pelan-pelan itu bisa selesai juga Iya. kan sebenarnya. Ya step by step aja. Iya. Terus ada ini nggak? Ini aku kepantik soal yang peserta COC tahu. Hal terburuk dia
ketika dapat IPK 2,6. Anjir. Aku justru ya. Itu orang yang anjir, maksudnya 2,6 tuh udah itu aman, itu aman. 2,6. Iya. 3 Dia 3,6 ya? 2,6 mah rendah. Oh iya, 3,6. 3,6. 3,6. Aku pernah Nggak aman ngalamin. itu anjir. Goblok. Maksudnya kalau pas kuliah apalagi ya, kayak aku mah lebih chill orangnya pas kuliah. Lebih santai. Iya, kayak kalian mau tipsen juga santai gitu kan. Kayak bisa saling backup kan, kadang kamu juga nggak bikin tugas. Iya. Nih yang aku kasih kan. Lebih chill. Tapi kan dulu sih, siapa? Rania kan dapat 3,8. Pak mau anjing. remedial. Mau pengen remedial. Karena belum sempurna. Aku langsung, hah, 3,8 loh. Ngapain? Nah, orang-orangnya kamu tapi nggak se over itu. Aku mah kalau ya aku justru berusaha sebelum dapat nilai, Iya. paham nggak? Iya. Aku malah menyempurnakan sebelum aku dapat nilai. Jadi ketika aku dapat nilai, ya udah itu yang terbaik. Jadi aku jarang untuk memaksakan kayak Ini perbaikin buat biar ulang sempurna lagi. gitu, biar Kalau sempurna. jadi aku sama juara juga ya udah. Ya, Itu segitu teh hasil hasilnya. dari yang memang aku berusaha di sebelumnya gitu. Gitu sih. Oke. Anjing tunduk sumpah. Ini emang kalau orang yang agak Enggak, ini aku tuh sebenarnya masih pada sakit nih badan nih. Baru beres latihan push gitu. gimana? Wah, anjir, gokil banget sih. Oh, gokil. Nge-gym tuh sakit lah, guys. Gak ikutan COC. Wah, tapi kalau aku, tapi ada sih aku, maksudnya kayak pelajaran yang aku suka juga Apa? ada. Apa? Ada kayak seni budaya. aku Kamu suka. pas SD suka mata pelajaran apa? SD kayaknya aku suka bahasa Sunda deh. Bahasa Sunda. Kamu sangat ini ya, lokal banget orang. Iya. Karena bahasa Sunda tuh ada pelajaran kayak dongeng gitu kan, ada dongeng bahasa Sunda. Ya karena bahasa kan tetap. Terus pantun bahasa Sunda, naon gitu lah karena itu Kalau pas SMP? nyanyi gitu. Kalau SMP aku suka seni budaya karena ada ngelukis. Oh, kamu memang udah terbangun seneng gambar ya, melukis. Aku tuh bukan orang tipikal yang suka pelajaran-pelajaran yang Ilmu yang pasti. Ilmu pasti kayak fisika, matematika gitu nggak suka. Tapi kalau seni tidak pasti, kalau apa? Bukan seni tidak pasti. Pelajaran yang tidak pasti kayak seni gitu. Itu soal perasaan gitu. Iya. Nah, itu aku suka gitu, Kayak kayak kreatif. ngegambar, kreatif. Kalau matematika, Inggris, bahasa Inggris nggak suka aku. IPS, IPA, IPA nggak suka banget aja. IPA apa lagi ya tuh? Buat orang kayak kamu yang gak suka ilmu pasti. Iya. Kalau aku justru SD tuh sukanya agama. Kamu agama? Ya. Oke. SMP sukanya fisika. Anjir, fisika. Fisika tuh yang ini bukan sih gaya? Iya. Iya. Ya. Kalau kimia tuh yang CH2O Iya. gitu ya? Iya. Itu. Kimia justru yang aku paling gak suka ketika SMA. Kimia nggak suka kamu? Pas SMA. Pas SMA aku justru jadi gak suka fisika. Aku jadi sukanya bahasa Indonesia. Oh, jadi sukanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja atau enggak ya biologi. Itu. Tapi sekarang buyar. Aku lupa. Lupain semua. Aku lupa semua rumus-rumus padahal Sudah tidak guna. padahal ya aku lengkap semua buku Fisika. buku cetak yang buku Erlangga segala macem, kayak yang kimia itu juga ada, tapi aku udah lupa sekarang, sumpah nggak tahu, kayak langsung di format. Emang nggak penting, guys. Emang nggak penting di kehidupan. Ya, yang orang-orang ini sih profesor, doktor mungkin penting ya. Kalau buat kita mah enggak. Iya, Kalau buat jangan kita mah nggak sesarakan. penting, nggak perlu kita mah. Iya.